Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama rekan-rekan guru, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan tenaganya untuk ikut berpartisipasi dalam program rencana tindak lanjut saya sendiri dari SD Pamungkas, di mana ini salah satu bagian tugas akhir dalam program pengembangan kompetensi guru PJOK. Untuk berikutnya, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat rezeki yang sangat meluas. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, sebelum tujuan program tindak lanjut yang akan kita atau yang akan saya paparkan di sekolah kita, mungkin saya akan lebih mengenalkan Bapak Ibu ke model pendidikan gerak, di mana ini sering dijumpai bukan hanya oleh guru PJOK. Ini sebenarnya sangat rentan, bahkan mungkin sangat sering ini dijumpai oleh guru kelas yang sering berinteraksi dengan siswa di dalam kelas itu. Kalau di PJOK-nya ini bisa dikembangkan dengan sangat banyak, mungkin kalau di kelas itu sangat terbatas. Tapi di sini saya ingin berbagi, salah satu materinya ialah model pendidikan gerak. Guru PJOK yang baik tentunya mengharapkan agar pembelajaran diselenggarakan mampu memberikan manfaat yang mendukung keberhasilan semua murid. Model pendidikan gerak PJOK tidak hanya dapat mendukung tumbuhnya rasa bangga atau keberhasilan, tetapi juga membantu mengembangkan pengetahuan kognitif murid. Pendidikan gerak adalah program yang diarahkan untuk mengembangkan fondasi keterampilan dalam berbagai jenis gerakan untuk membangun dasar yang luas. Model pendidikan gerak menggunakan kerangka khusus yang dapat membantu murid mengembangkan perbendaharaan gerak. Perbendaharaan gerak tersebut nantinya dapat mereka terapkan pada tahapan PJOK selanjutnya, termasuk olahraga. Model pendidikan gerak merupakan tahapan pembelajaran yang disesuaikan dengan seluruh tahapan usia dan perkembangan anak. Model ini menyediakan sebuah rangkaian utuh tentang pengalaman gerak yang berkelanjutan melalui seluruh jenis gerakan dalam seluruh jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga menengah ke atas. Ini salah satu pengertian model pendidikan gerak. Jadi pengertian menjurusnya, pendidikan gerak atau movement education adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani atau konteksnya PJOK yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Jika saya bahas ini mungkin waktu tidak cukup ya Bapak Ibu, jadi saya akan loncat ke kelebihan model pendidikan gerak. Ini mungkin keuntungan bagi peserta didik dan harapan dari Bapak Ibu guru semuanya. Pertama, ada keuntungan untuk peserta didik menumbuhkan citra diri yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri, melatih berpikir kritis dan memecahkan masalah, memperkaya perbendaharaan gerak dan memahami konsep gerak, menumbuhkan dan meningkatkan kreativitas, melatih tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab sosial, menumbuhkan keceriaan di dalam kelas yang mempengaruhi tumbuhnya sikap dan karakter positif. Saya akan garis bawahi di poin F ini Bapak Ibu. Di sini dikatakan menumbuhkan keceriaan di dalam kelas yang mempengaruhi tumbuhnya sikap dan karakter positif. Di mana mungkin Bapak Ibu sering memberikan atau menemukan masalah di dalam kelas di mana siswa kurang aktif atau kurang mampu ikut serta dalam proses pembelajaran. Mungkin dengan stimulus Bapak Ibu menerapkan, sering digunakan di zaman sekarang atau di guru zaman sekarang, itu namanya ice breaking. Cuma kalau dikatakan ice breaking itu banyak model dan macamnya. Sedikit mungkin saya akan di sini memberikan penerangan tentang ice breaking yang Bapak Ibu terapkan.
sudah termasuk ke model pendidikan gerak atau tidak, itu, atau hanya semena-mena hanya sebuah permainan atau tidak, itu. Ya. Jadi mungkin setelah apa yang saya paparkan di sini, nanti Bapak Ibu bisa tersimpulkan bahwasanya saya mengajar ice breaking bukan hanya sekedar ice breaking saja, gitu. Tapi ada konsep dasarnya, ya, meliputi nah ini tujuan keuntungan guru memahami apa isi kepala peserta didik, menyesuaikan pembelajaran berdasarkan respon peserta didik, memungkinkan banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan peserta didik, menjadikan arena pembelajaran sebagai sarana untuk mendidik murid menjadi utuh dalam aspek mental dan kejiwaan serta aspek keterampilan sosialnya. Itu. Jadi Bapak Ibu, keuntungan guru di dalam pembelajaran menurut model pendidikan gerak ini, ya, secara tidak langsung Bapak Ibu sedang melatih karakter, mental, dan sikap siswa dalam berkompetisi. Itu. Nah, di sini dikatakan konsep pendidikan gerak dalam konteks bahasa Indonesia, konsep dasar yang menjadi fondasi adalah mengenal huruf dan bunyinya. Ya, di sini padahal Bapak Ibu ya dikatakan konsep gerak, tapi kenapa di dalam konteks bahasa Indonesia gerak ini harus bersinergi dengan huruf dan bunyi? Itu salah satu kenapa ice breaking itu selalu dengan kuisis ataupun permainan yang bisa menyauh kepada huruf dan bunyi. Baik, kita lanjutkan. Kemudian fondasi pengetahuan tersebut dibangun perlahan dari huruf menjadi suku kata, menjadi kata, menjadi frasa dan kalimat, kemudian paragraf dan seterusnya. Lalu apa saja yang perlu diketahui oleh guru PJOK terkait konsep gerak? Ya. Kita baca saja ke 4 konsep ini, di mana konsep pendidikan gerak, ya, di sini katakan apa yang bergerak itu termasuk konsep tubuh, ke arah mana gerakan dilakukan itu termasuk konsep ruang, bagaimana gerak dilakukan itu termasuk konsep usaha, dengan siapa atau memakai apa gerakan dilakukan itu termasuk ke konsep keterhubungan. Ya, untuk konsep tubuh, Bapak Ibu, kalau saya menjabarkan ini mungkin terlalu jauh untuk kompetensi seorang guru kelas atau guru apa lain. Ya. Saya paparkan sedikit kesimpulan di mana konsep tubuh itu apapun tubuh anggota tubuh yang digerakkan itu sudah termasuk pada konsep model gerak pada konsep tubuh itu. Kalau konsep ruang seperti kalau contoh, ya, ini bisa dikatakan dengan kalau di PJOK-nya konsep ruang itu ada permainan misalkan bola voli. Sudah jelas ya, jadi ada ukuran, ada jarak, ya, dan ada intensitas. Gitu. Seperti kalau di kelas kita bisa kembangkan, mungkin ini misalkan ruangan kelas, ya, bisa kita lakukan dengan dari jarak dari sana ke sini sebagai patokan. Gitu. Berikutnya konsep usaha. Konsep usaha ini jadi ada siswa itu ada pemikiran berusaha, contohnya seperti memasukkan bola ke dalam ring itu. Jadi siswa itu ada pemikiran, ada usaha, di mana memasukkan bola dalam ring itu tidak hanya, ya, dengan cara di depan ringnya, ataupun bisa dengan cara loncat, bisa menggunakan loncat, ataupun dengan cara di luar lingkaran. Salah satu contoh itu konsep usaha. Berikutnya konsep keterhubungan. Ya, fokus dari konsep ini adalah keterkaitan yang dapat terjadi ketika bergerak. Jadi dari 3 konsep tadi, jika semuanya ada, itu sudah dicakup oleh konsep
konsep ini yang sering saya kerjakan atau berikan pada siswa kelas 1 sampai dengan kelas 4 itu sering menekankan pada 3 gerak fundamental, di mana 3 gerak fundamental itu ada gerak non lokomotor. Ya. Non lokomotor berartian atau artinya adalah gerak yang tidak berpindah tempat. Jika lokomotor itu gerak yang berpindah tempat. Dan satu gerak lagi itu gerak manipulatif. Gerak manipulatif adalah gerak yang memindahkan suatu objek atau benda. Itu 3 gerak dasar yang bisa juga oleh Bapak Ibu guru kelas atau guru mata lainnya bisa digunakan pada pembelajaran di kelas dengan cara menerapkan kuisis, menerapkan espriti. Itu bisa diterapkan 3 gerak dasar fundamental itu. Ya. Seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwasanya Bapak Ibu, sebelum saya memperkenalkan model yang apa akan saya garap di sekolah kita, ya, itu tadi materi model pendidikan gerak itu menjadi landasan bagi Bapak Ibu guru untuk mensukseskan program yang sudah saya canangkan. Untuk berikutnya kita masuk ke pemaparan rencana tindak lanjut aktif bergerak dalam pembelajaran. Di mana yang menjadi latar belakang saya menunjuk atau memilih program ini adalah terlihat kurangnya semangat belajar siswa merupakan masalah kompleks yang memiliki akar pada berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Ketidaksesuaian antara minat dan bakat siswa dengan kurikulum yang dapat menyebabkan kebosanan dan kurangnya semangat dalam proses pembelajaran. Kebetulan apa yang saya dapatkan dari PKG, Bapak Ibu, dari masalah ini bahwasannya tanpa disadari oleh guru PJOK mungkin se-Indonesia, kurikulum yang sedang kita laksanakan itu kurikulum merdeka itu mencontoh, ya, menurut dari BPGP ya Bapak Ibu, dari dosen itu mencontoh kurikulum yang ada pada PJOK, di mana PJOK itu sebenarnya tidak bisa dengan meskipun berubah kurikulum PJOK itu tetap aja seperti itu, tidak bisa digabungkan. Nah, menjadi landasan utama adanya kurikulum merdeka bahwasanya banyaknya minat siswa terhadap guru pembelajaran PJOK. Jadi tanpa disadari oleh guru PJOK bahwasanya kurikulum merdeka itu berasal dari metode PJOK. Itu makanya guru PJOK mah teriwet ganti kurikulum oke kan. Mungkin konsep dasar model pendidikan gerak itu tidak bisa dihilangkan dari kurikulum manapun. 4 tadi konsep model gerak yang sudah kita lihat itu harus ada meskipun mau dirubah seperti kurikulum apapun juga. Itu. Jadi pada latar belakang ini saya pun ingin melibatkan apa yang sudah saya alami bahwasanya yang menjadi daya tarik PJOK itu sebenarnya bukan gurunya, bukan pelajarannya atau materinya, tapi asik bermainnya. Itu yang menjadi masalah pada siswa kita, mungkin salah satunya di mana siswa kurang aktif atau mengikuti pembelajaran di kelas. Dengan melihat hal tersebut, saya mencoba untuk melakukan pembiasaan terhadap siswa dengan memasukkan aktivitas fisik kecil ke dalam proses pembelajaran di kelas melalui permainan yang merangsang siswa untuk terlibat secara tidak langsung dalam pembelajaran. Berikutnya di tujuan program ini ya, menghubungkan materi pembelajaran dengan aktivitas permainan yang meliputi 3 gerak dasar fundamental tadi, ada lokomotor, non lokomotor dan manipulatif, sehingga merangsang siswa untuk ikut aktif dalam pembelajarannya. Capaian dan hasil yang diharapkan mungkin peningkatan motivasi siswa menjadi lebih terdorong dalam diri untuk belajar bukan hanya karena paksaan atau imbalan eksternal,
Berikutnya ada perubahan sikap positif terhadap belajar. Siswa mulai memandang belajar sebagai sesuatu yang menyenangkan dan bermanfaat. Gitu. Struktur program kegiatan ini dilakukan oleh semua rekan guru beserta pendidik, terutama guru PJOK. Kegiatan dilakukan selama 1 semester. Aktivitas yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, berikut kapasitas yang dimiliki atau aset yang kita miliki. Sumber daya yang dimiliki antara lain adalah sumber daya manusia seperti peran rekan sejawat. Karena tanpa adanya kerjasama dan dukungan dari rekan sejawat akan sulit program ini terlaksana. Selain itu, peran guru juga menjadi sumber daya yang sangat penting karena peran guru di sini bertugas untuk memberi arahan atas aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Rencana evaluasi dilakukan dengan cara mengumpulkan terlebih dahulu informasi terkait kekurangan dari program ini. Informasi dapat dikumpulkan melalui wawancara kepada siswa, orang tua siswa, dan wali kelas. Setelah informasi terkumpul, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap program ini. Mungkin tantangan dalam melaksanakan program ini, ya. Pertama, peserta didik kurang percaya diri dalam mengikuti aktivitas ini. Ya. Seperti salah satu contohnya, mungkin peserta didik untuk maju ke depan saja malu berbalik. Itu kita akan temukan solusinya nanti bersama-sama. Jika tidak ada komitmen yang kuat dari semua pihak, guru, siswa, orang tua, dan sekolah untuk menerapkan solusi secara konsisten, maka hasilnya tidak akan optimal. Setiap siswa memiliki minat dan bakat yang berbeda, sehingga tidak semua solusi akan efektif bagi semua siswa. Ya, mungkin itu program atau rencana yang akan sama-sama, mungkin saya meminta kerjasamanya atau dukungan atau dorongan dari rekan semua, terutama Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala sekolah. Jadi saya harap mungkin jika ada kekurangan dari program ini ataupun catatan dari program ini, silakan dicatatkan. Saya sudah siapkan lembar catatannya. Ya. Untuk berikutnya, saya akan memberi mungkin sedikit oleh-oleh, ya, di mana ice breaking yang melibatkan 3 gerak dasar fundamental. Yang pertama ada lokomotor, dan manipulatif. Kita akan mulai mungkin bisa dengan cara dari gerak lokomotor dulu, boleh. Ya, lokomotor kan seperti Bapak Ibu ketahui, lokomotor adalah gerak yang berpindah tempat. Artinya, salah satu contohnya seperti saya berjalan ke arah sini, itu dikatakan gerak lokomotor. Tapi kalau saya hanya bergerak seperti ini, itu dikatakan gerak lokomotor. Itu. Ya. Untuk pertama mungkin saya butuh 3 orang yang bisa mengikuti permainan ini. Silakan, ada yang mau mencoba? Boleh deh, boleh ya. Satu lagi. Ya. Baik, aturannya sederhana, Bapak Ibu. Ya. Aturannya sederhana, jangan sampai mic ini berpindah tempat, tapi yang berpindah tempat adalah orangnya. Itu. Saya ingin rangkaikan, ya, salah satu konsep gerak. Seperti tadi kan ada 4 konsep geraknya. Pilih salah satu, tapi rangkaikan dari guru ke guru. Contoh, ada konsep usaha. Saya akan mulai dengan U, lalu boleh akan mulai dengan S, A, A. Jadi mic diam yang bergeser. Boleh? Boleh.
Dan ini memang latihan. Nanti kalau mulainya kan kita ke siswa, ini hanya latihan. Ya. Tuh, tolong paparkan, bukan jalan bawah. Sebutkan salah satu konsep gerak selain konsep usaha yang sudah disebutkan. Ada konsep berarti T U ya, coba geser naik ambil piknya. Nah, bolehnya ke belakang ya, naik ke sini ada ini. Nah, habis T tutup ke komik U. Nah, habis U B, habis B habis U apa lagi? H. Nah, ya tanpa disengaja Bapak Ibu ya, yang sudah terjadi tadi adanya pergerakan tubuh. Ya. Pernah melakukan ini di kelas Bapak Ibu? Belum. Itu ya. Jadi kita memberikan ice breaking tapi berdasar Bapak Ibu, tidak hanya semena-mena memberikan permainan itu. Ada konsep yang tadi terjadi dalam gerak lokomotor tadi. Ada konsep tubuh yang digerakkan. Seperti mulut juga termasuk Bapak Ibu. Ada konsep usaha itu berpikir merangkai kata tadi. Ada konsep ruang, nah ruang itu ada jarak ini. Ada konsep keterhubungannya tadi itu jadi berkompetisi. Sebenarnya ini harusnya ada dua kelompok itu. Jadi di mana nanti saya sebutkan pertanyaan, kelompok satu langsung jawab itu ya, itu. Nah, permainan ini juga Bapak Ibu bisa merangsang siswa yang kurang atau dalam hal membaca itu bisa merangsang permainan seperti ini salah satu. Ya boleh tepuk tangan untuk berikutnya. Boleh apa yang sudah dicatat bisa dipoto Bapak Ibu, dipoto. Atau boleh 3 orang di sini gulungan kertas yang tidak terpakai buatkan bola. Saya masih akan melaksanakan ice breaking-nya. Di sini kelompok sini boleh jangan semua, oke boleh. Bapak di sini di depan gulungan kertasnya. Ini namanya kelompok tak. Bu Ella, 3 orang aja gak apa-apa sebagai contoh. Yang mana aja yang tidak terpakai. Dan Ibu Ida, dari di belakang tadi sudah. Di kelompok sini itu lagu yang tadi. Ibu Dede sama Ibu Delva. Nah, boleh gulungan kertasnya. Nah. Ini salah satu permainan ya Bapak Ibu yang bisa diterapkan dalam ruangan kelas ya, masih dengan dasarnya itu kuisis ya, ini kelompok tak, ini kelompok du. Jika tahu jawabannya angkat dan sebutkan bareng-bareng tak du. Saya akan cek belnya dulu ya. Siap ya. Jika berhasil menjawab, silakan lemparkan gulungan kertas ke dalam tong sampah. Ya, itu. Ketiga-tiganya. Jika yang pertama menjawab itu mendapat dari jawaban mendapat poin 3. Dari kertas kalau masuk mendapat poin 1. Jadi kalau masuk semua itu mendapat poin 6. Ya, itu. Saya akan kasih 3 pertanyaan. Ya.
Pertanyaan pertama, arti dari gerak manipulatif. Boleh dulu. Gerak yang menggunakan benda yang gerak yang gerak tubuh menggunakan suatu benda. Masih 50%. Boleh kelompok tak? Gerak memindahkan benda. Gerak memindahkan benda, ya, masih 100%. Berarti adalah gerak yang memindahkan suatu objek atau benda, ya, ke dalam atau pada sasaran atau pada teman sebaya atau sejawatnya. Kalau lebih simpelnya memang seperti tadi, ya. Berikutnya pertanyaan kedua, pengertian dari gerak lokomotor. Tak dulu modelnya. Bel dulu ya Bu, yang saya ambil bel dulu. Ya, silakan. Artinya? Gerak yang berpindah tempat. Ya, coba. Benar, benar. Boleh berarti jangan melebihi itu ya, meja. Ya, dapat poin 3. Ya, tidak masuk. Berikutnya. Ya, tidak masuk. Tidak masuk. Poin hanya 3. Boleh diambil lagi gurunya. Kita ke pertanyaan ketiga. Ya. 3-0 gitu. Berikutnya, ya, pertanyaan terakhir. Sebutkan 4 konsep model pendidikan gerak. 2, 3, 4, 2. Dum. Gerak ruang, gerak tubuh, Ya, boleh. Kelompok dong. Mencoba lempar. Lari ke belakang. Boleh. Ya, masuk 1. Ya, masuk 2. Boleh duduk. Silakan bisa tepuk tangan. Ya, Bapak Ibu, ya, tanpa disadari melalui kompetisi tadi, ya, kita mendapatkan yaitu gerak manipulatif, di mana kita memindahkan sebuah objek yang tadi kita modifikasi itu bola kertas. Ya, dapat juga 4 konsep model pendidikan gerak tadi. Adanya konsep tubuh yang bergerak, adanya usaha, ya, pemikiran kita bagaimana caranya memasukkan bola ke dalam meja, adanya konsep keterhubungan di mana adanya kompetisi dan guru sebagai pemimpin. Itu. Mungkin Bapak Ibu hanya itu rencana atau ke depan yang saya harapkan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu sekalian di dalam pembelajaran maupun di kelas ataupun di luar ruangan kelas. Semoga program ini dapat bermanfaat untuk sekolah kita, terutamanya untuk peserta didik kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan tenaganya. Saya tutup kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.